Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan kembali melanjutkan cerita dari manga Blue Lock. Sebelum kita menuju ke pertandingan Munchen melawan PXG, gua terlebih dulu akan membahas cerita selingan dan pertandingan lain dari tim-tim Liga Neo Egois. Ya karena bobot ceritanya lumayan banyak, gua sengaja bikin video terpisah supaya nggak mengganggu pertandingan Munchen dan PXG. So, gak usah lama-lama, ini dia alur cerita Blue Lock part yang ke-22. Usai pertandingan melawan Uber selesai, Munchen mendapat jatah libur di ronde berikutnya. Kali ini tim-tim yang sedang bertanding diantaranya ada Barca melawan PXG dan juga Man City melawan Ubers. Di sela-sela istirahat, Isagi dan teman-temannya saling bercanda sambil membahas komentar netizen terkait performa mereka. Setelah mereka puas meledeki Isagi, satu persatu dari mereka mulai pergi untuk berlatih sendirian. Nah, sebagai pemain yang belum mendapat kesempatan bermain, Igaguri mendatangi Isagi dan menanyakan bagaimana agar dirinya bisa bertahan. Igaguri bingung apa yang harus dia lakukan untuk menyusul yang lain. Awalnya Isagi enggan memberi saran, namun setelah Igaguri memaksanya, Isagi lantas berkata kalau Igaguri tidak perlu membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia harus fokus mengejar tujuannya sendiri, karena itulah fondasi ego yang mereka miliki. Saran dari Isagi berhasil membangkitkan api semangatnya Igaguri. Igaguri kemudian berterima kasih sembari memuji Isagi sebagai seorang pemain yang luar biasa. Lalu di ruangan yang lain, Kaisar juga sedang berlatih untuk melampiaskan kekesalannya pada Isagi. Meski salah satu tujuannya untuk mendapat penawaran dari Real sudah tercapai, Kaisar masih tidak bisa menerima kekalahannya dari Isagi. Di sini Nes yang melihat Kaisar dari pintu teringat kembali momen pertemuan pertamanya dengan Kaisar. Nah, rupanya Nes lahir dari keluarga ilmuwan. Orang tua Nes selalu mengajarkan bahwa segala sesuatu dapat dijelaskan melalui logika. Namun berbeda dengan keluarganya, sedari kecil Nes selalu percaya dengan hal-hal fiksi seperti sihir. Dan ya, hal itu membuat Nes selalu dikucilkan oleh saudaranya sendiri. Bahkan emak dan bapaknya juga sampai enggak menganggapnya. Meski begitu, Nes tidak menyerah dalam pencariannya soal sihir. Nes mencoba melakukan berbagai hal, hingga akhirnya singkat cerita, Nes menemukan sihir ketika menonton sepak bola. Bagi Nes, sepak bola adalah sebuah keajaiban, karena hanya dengan satu gol saja seseorang bisa membakar semangat ribuan orang yang menonton. Semenjak hari itu, Nes mulai bermain bola. Nes berlatih dengan keras agar bisa menjadi pemain yang mengguncang dunia lewat sihirnya. Di satu waktu, bakatnya Nes dilirik oleh Akademi Munchen. Nes kemudian mengikuti sesi uji coba bersama para pemain Akademi Munchen. Selama pertandingan berjalan, Nes benar-benar kesusahan mengimbangi para pemain lain. Dan untuk pertama kalinya juga Nes merasa kalau skill dan sihirnya tidaklah berguna. Dikala Nes makin putus asa, disitulah Kaisar muncul sambil bertanya, apakah dirinya percaya dengan hal yang mustahil. Kaisar mengerti kalau Nes mau menyerah. Namun Kaisar mengingatkannya kalau membuang talenta agar dapat bertahan hidup lebih panjang adalah hal yang membosankan. Kaisar melihat kalau Nes mampu membayangkan permainan satu langkah ke depan dibanding para pemain lain. Cuman Nes tidak punya rekan yang bisa memahami ide-idenya. Oleh karena itu, Kaisar mengulurkan tangan dan mengajak Nes untuk bermain bersamanya. Dari situ, Nes mengerahkan seluruh kemampuannya. Nes mengoparkan bola pada Kaisar. Dan ya, walau dihadang beberapa pemain, Kaisar tetap mampu menjebol gawang dengan tendangan cepatnya. Kaisar dan Nes pun semakin mendominasi permainan. Mereka kemudian berhasil menang sekaligus mencetak hat-trick. Dan ya, performa gemilang tersebut membuat mereka diterima di Akademi Bastard Munchen. Semenjak hari itu, Nes semakin dekat dengan Kaisar. Kaisar nggak ragu bercerita kalau dulunya dia sendiri adalah orang bermental lemah. Itu sebabnya Kaisar membuat tato mawar biru sebagai simbol pencapaian atas kemustahilan. Berkat Kaisar, Nes pun jadi percaya kalau sihir itu memang ada. Lalu kembali ke masa sekarang, Nes kaget saat melihat Kaisar jatuh sembari mencekik dirinya sendiri. Setelah berhenti, Kaisar yang masih diliputi oleh dendam berkata kalau dia sudah menemukan cara untuk menghancurkan Isagi berkeping-keping.
Pindah lagi ke Isagi dan kawan-kawan, mereka di sini tengah menonton pertandingan Barca melawan PXG. Di awal pertandingan, PXG menurunkan Rin sebagai ujung tombak. Sama seperti sebelumnya, PXG langsung mendominasi dari awal permainan. Dan ya, tak butuh waktu lama bagi Rin untuk mencetak gol pertama ke gawang Barca. Teknik tendangan baru Rin sukses membuat para penonton terkagum-kagum. Lalu tak berselang lama, Loki meminta pergantian pemain, di mana secara mengejutkan Rin dicadangkan dan diganti oleh Sido. Dari sana permainan PXG menjadi lebih eksplosif. Karasu bersama Zantetsu berhasil mencuri serta mendeliver bola sampai ke lini pertahanan Barca. Lalu serangan dilanjutkan oleh gelandang muda PXG dengan umpan lambung cepatnya. Dan Yasido pun berhasil mencetak skor berikutnya untuk PXG. Berdasarkan permainan yang mereka tonton, para pemain Munchen berkesimpulan jika PXG merupakan tim yang berpusat pada penyerang-penyerang mereka. Namun Izagi dan Hiyori membantahnya. Alasan PXG bisa menjalankan dua sistem dengan gaya berlawanan itu karena mereka punya Charles Chevalier, sang gelandang berumur 15 tahun yang merupakan jantung permainan PXG. Permainan terus berlanjut hingga akhirnya PXG berhasil menang dengan skor akhir 3-2. Dengan hasil tersebut, PXG sukses menjadi tim yang belum terkalahkan bersama Munchen. Sementara itu, di lapangan yang berbeda, Man City tengah mengejar ketertinggalan dari Ubers. Saat Nagy mencoba menyerang, Lorenzo datang dan menghadangnya. Nagy yang sempat goyah lantas diingatkan Reo supaya fokus. Lalu Nagy pun melesatkan tembakan yang sayangnya sukses diblok oleh Aiko. Baro yang mendapat bola liar maju bersama Nico. Begitu tiba di kotak penalti, Baro langsung melepaskan tembakannya. Meski Chigiri bisa menyapu bola di saat yang sangat tepat, namun bola muntahan berhasil dieksekusi ulang oleh Sendo hingga berbuah gol manis. Pertandingan ini pun dimenangkan Ubers dengan skor akhir 3-1. Nagy kemudian mendatangi Baro dan menanyakan apa yang membuatnya menggebu-gebu di lapangan. Baro lantas menjawab, tentu saja itu karena dia ingin jadi pemain terbaik di dunia. Itu semua Baro lakukan untuk membuat sebuah era sepak bola di mana dirinya adalah rajanya. Baro bertanya balik mengapa Nagy tidak semenyebalkan biasanya. Tekad Nagy untuk menjadi semakin kuat seakan menghilang selama pertandingan. Baro kemudian menyuruh Nagy untuk segera mencapai titik terendahnya. Karena dengan ego setengah-setengah yang dimilikinya sekarang, Nagy tidak akan punya kesempatan di panggung dunia. Setelah pertandingan ke-7 dan ke-8 selesai, Lulok mengumumkan daftar penawaran yang baru. Kira-kira beginilah daftar penawaran para pemain untuk sementara. Sido melejit ke posisi 4 dengan harga 100 juta. Baro naik ke posisi 2 bersama Isagi dengan 150 juta. Lalu Rin tetap kokoh di posisi pertama dengan harga 198 juta. Sementara itu pindah ke lokernya PXG, Julian Loki bersama para pemainnya tengah mereview pertandingan mereka sebelumnya. Setiap pemain diberi masukan berbeda sesuai kekurangannya masing-masing. Lalu di tengah diskusi tersebut, Charles mencoba kabur, namun Loki segera menghantam kepalanya dengan bola. Charles ogah mendengarkan ocehan Loki yang selalu menguras waktu. Terungkap kalau ternyata alasan Loki mau mengikuti Liga Neo egois, itu adalah untuk mengembangkan bakatnya Charles. Loki ingin Charles belajar jadi pengumpan handal untuk membantunya menjadi pemain terbaik di dunia. Terlepas dari sikap bocilnya Charles, Loki lanjut menjelaskan kalau sejauh ini mereka sudah menang beruntun menggunakan taktik yang berpusat pada Rin dan Sido secara bergantian. Untuk pertandingan selanjutnya, PXG akan berhadapan dengan Munchen, tim didikannya Noah yang belum terkalahkan seperti mereka. Munchen sendiri memakai dua sistem yang menciptakan ketidakteraturan di lapangan. Dan ya, Loki pikir jika mereka menerapkan hal yang sama, itu akan menjadi sangat menarik. Oleh karena itu, khusus untuk pertandingan terakhir, PXG akan mengikuti strateginya Munchen dengan menurunkan Rin dan Sido secara bersamaan. Tentu dari sini saja, kalian sudah bisa ngebayangin bakal jadi sepanas dan sekeos apa pertandingan selanjutnya. Izagi dan Kaiser melawan Rin dan Sido.
Sementara itu, Noah juga mengadakan rapat strategi bersama para pemainnya. Noah berencana melawan PXG memakai taktik yang memungkinkan banyak opsi. Nggak banyak yang Noah bicarakan, tapi intinya Noah berpesan jika mereka harus menang dan jadi nomor 1. Dengan begitu, nama mereka akan selalu diingat dalam sejarah. Noah kemudian pergi dan Ego datang untuk menggantikannya. Di sini Ego menyampaikan sepatah dua patah kata seperti biasa. Ego kembali bertanya mengenai orisinalitas yang sempat dia bahas di awal Liga Neo Egois. Kebanyakan dari mereka mungkin menganggap orisinalitas itu merupakan gaya bermain atau harga mereka saat ini. Namun itu hanyalah jawaban yang dangkal. Orisinalitas itu sama dengan hasrat. Untuk terus bertarung di Liga Neo Egois, mereka dipaksa menghancurkan dan menciptakan ulang identitas diri mereka sendiri. Kini gemerlap panggung sepak bola tengah menunggu mereka. Bagi siapapun yang berjuang sampai akhir, Ego menyebut mereka sebagai profesional. Dan ya, Ego tak sabar menunggu mereka bersinar di panggung tersebut. Oke, jadi sampai di sana saja ya serba-serbi hal yang terjadi sebelum pertandingan Munchen dan PXG. Di video selanjutnya gua bakal fokus menceritakan pertandingan Munchen dan PXG, sebuah pertarungan untuk memperebutkan gelar juara Neo Egois. Ya udah, mungkin sampai di sana saja pembahasan kita untuk saat ini. Makasih buat kalian semua yang udah nontonin video ini sampai habis. Kalau kalian mau kirim dukungan lebih bisa kirim lewat link Saweria yang ada di deskripsi. Jangan lupa tinggalkan kritik dan saran di bawah. Sekian gua Indra. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.